Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pinkan Aidia Arsanti dengan NIM 16092420 Saya dari Prodi S1 Keperawatan, kelas reguler 1D. Mohon izin kepada Bapak Fakih Sultan, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Setiap bangsa tentunya memiliki bahasa nasional. Tidaklah lain yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia yang merupakan pemersatu bangsa karena memiliki ragam suku dan juga budaya. Sama halnya dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa sehari-hari yang digunakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Perbedaannya antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia hanyalah pada jangkauan dari pemakaian bahasa tersebut. Sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu artinya bahasa Indonesia tidak mengikat penggunaannya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia bisa digunakan baik secara resmi, non-resmi, dalam santai keseharian maupun bebas. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga disebut sebagai bahasa negara. Itu artinya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dari negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa, tertib, cermat, dan juga masuk akal. Dari syarat-syarat tersebut, posisi bahasa Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi para guru maupun dosen yang menjalankan pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga penggunaan bahasa Indonesia pun tidak akan tersisihkan oleh bahasa asing. Karena di dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Lalu, bagaimanakah sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara hingga saat ini? Berikut ini merupakan penjelasannya. Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini awalnya merupakan bahasa Melayu. Hal ini telah dibuktikan karena adanya penemuan prasasti kuno yang menggunakan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu tersebut sudah sejak lama digunakan sebagai bahasa pergaulan atau bahasa perantara, bukan hanya di wilayah Nusantara, tapi juga hampir semua negara-negara Asia Tenggara. Bahasa Melayu tersebut telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di pelosok Nusantara seiring dengan penyebaran agama Islam. Hal ini membuat bahasa Melayu sangat mudah diterima masyarakat dan dijadikan bahasa penghubung antar pulau, suku, maupun antar pedagang. Semakin lama bahasa Melayu yang digunakan di wilayah Nusantara berpengaruh pada budaya Nusantara. Bahasa Melayu pun mulai menyerap kosakata dari bermacam bahasa di berbagai negara seperti bahasa Persia, bahasa Sanskerta, bahasa Arab, hingga bahasa-bahasa di negara Eropa. Kemudian muncullah variasi dan dialek bahasa Melayu. Hal inilah yang mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan serta persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan dan persatuan ini lalu menjadi inspirasi bagi para pemuda Indonesia yang kemudian menggelar Rapat Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa ini selanjutnya membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Bahasa Indonesia sendiri akhirnya resmi digunakan bangsa Indonesia pada saat peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian bahasa Indonesia tersebut bermakna politis karena bahasa Indonesia pada saat itu telah dijadikan sebagai alat perjuangan kaum nasionalis yang juga selaku perencana bahasa untuk bisa mencapai negara Indonesia yang merdeka serta berdaulat. Peresmian bahasa Indonesia tersebut cukup membuktikan bahwa sebelum adanya peristiwa Sumpah Pemuda, nama bahasa Indonesia itu telah ada.
Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 sudah ada gerakan kebangsaan yang memakai nama Indonesia, dan dengan sendirinya pada saat ini dalam diri mereka telah ada sebuah konsep mengenai bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia, bahasa Indonesia pun dinyatakan sebagai bahasa negara. Hingga kini bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan kini penggunaan bahasa Indonesia pun telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Presiden, Wakil Presiden, hingga pejabat negara wajib menggunakan bahasa Indonesia, baik saat berpidato di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa nasional juga memiliki 4 fungsi, di antara lainnya yaitu yang pertama, ada pemersatu masyarakat Indonesia, yang artinya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa untuk berkomunikasi antara masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan juga budaya. Yang kedua, sebagai identitas nasional bahasa Indonesia, merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan serta menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Yang ketiga, ada kebanggaan bangsa Indonesia, artinya ialah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Yang keempat, ada untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Secara garis besar, fungsi ini tidaklah terlalu jauh dengan fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki beberapa fungsi. Di antara lainnya yaitu bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah ataupun di lingkungan perguruan tinggi negeri ataupun swasta menggunakan bahasa Indonesia ialah sebagai pengantarnya. Yang ketiga, ada bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang keempat, ada bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Yang terakhir, ada bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Bahasa Indonesia ini juga sangat berperan dalam pemersatu bangsa Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, budaya yang berbeda. Ini mengenal dan bisa menggunakan bahasa Indonesia, sehingga saat masyarakat dari daerah lain dengan beda suku atau beda budaya yang saling bertemu, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi mereka. Itulah artinya bahasa Indonesia memiliki peranan penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kurang lebihnya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.